di manual itu ya, modul 6 proses sampling dan aliasing. Jadi pada intinya ya, kamu melakukan pencuplikan sinyal ya, sinyal continuous dalam hal ini. Kemudian untuk propertiesnya, jadi sifat daripada sinyal itu dengan frekuensi sinyalnya itu berapa, kemudian disampling dengan frekuensi sampling tertentu ya. Jadi misalkan seperti ini ya, saya gambarkan secara sederhana aja ya. Jadi kamu misalkan punya sinyal, frekuensi sinyalnya saya sebut aja FO gitu ya. Nah, sebesar FO sama dengan 100 Hz misalkan ya. Nah, ini kalau disampling sesuai dengan Nyquist rate ya. Ada yang tahu enggak rumusnya apa ini? Frekuensi sampling dengan frekuensi daripada sinyal yang saudara akan cuplik sesuai dengan Nyquist rate. Ya, rumusnya kan begini. Frekuensi sampling lebih besar sama dengan 2 kali ya frekuensi sinyalnya atau FO-nya. Jadi kalau kamu memiliki sinyal 100 Hz ya, untuk mendapatkan pencuplikan yang sempurna begitu ya, harus memenuhi syarat ini ya, 2 kali di atas ya, lebih besar ini, lebih besar sama dengan 2 kali frekuensi sinyal ya yang mau dicuplik. Nah, itu frekuensi samplingnya harus di-set sedemikian rupa. Nah, cuman di praktikum ini nanti kamu akan diminta untuk melakukan tuning ya. Kalau frekuensi samplingnya nanti diubah-ubah ya, entah itu dalam kondisi tidak memenuhi syarat Nyquist rate ini ya, di bawah frekuensi sinyalnya itu seperti apa nanti tampilan gambarnya ya. Kemudian bisa jadi frekuensi sumbernya yang diubah-ubah nanti ya. Jadi diikuti saja manual yang saudara pakai itu. Jadi pada intinya adalah seperti itu ya. Nah, itu kalau Anda mempergunakan sinyal yang dalam bentuk function ya, jadi sinusoidal misalnya kamu generate sendiri ya. Nah, itu seperti apa? Nah, yang kedua ya, kamu mempergunakan sinyal audio di sini ya, bermain-main dengan sinyal audio file WAV yang saudara generate ya, atau berkreasi sendiri ya dengan kombinasi tegangan sinus ya, di mana frekuensinya itu berbeda-beda. Nah, itu dikombin sedemikian rupa nanti akan bisa menghasilkan sinyal audio yang berupa lagu ya. Nah, nanti ini menarik ini percobaan yang di bagian terakhir itu ya. Jadi kamu seolah-olah sebagai komposer begitu ya. Silakan dicoba nanti itu. Nah, pada percobaan modul itu Anda akan disuruh mengubah-ubah frekuensi samplingnya juga. Nah, itu muncul ada nada-nada yang berbeda dengan yang sebelumnya ya, kalau frekuensi samplingnya diperbesar atau diperkecil. Ya, jadi pada intinya seperti itu materi hari ini. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, saya masuk langsung ke percobaan. Nah ya, jadi mulai yang nomor 1, 4.1 pengamatan pengaruh pemilihan frekuensi sampling secara visual. Ya, jadi nanti karena secara visual kamu nanti harus memperlihatkan bentuk kurva ya. Jadi dengan asumsi sinyal sinus yang saudara punya yang dalam waktu continuous itu ya. Jadi nanti di-generate dulu ya sinyal sinusnya seperti ini misalkan. Kemudian itu di sampling ya untuk frekuensi sampling tertentu ya. Kalau yang ini kamu pakai coba yang 8 Hz dulu ya frekuensi samplingnya. Kemudian
Nah, sedangkan frekuensi sinyalnya sendiri adalah 2 Hz ya. Nah, kemudian dinaikkan frekuensi samplingnya 16 Hz ya. Dengan frekuensi sinyal yang saudara cuplik tetap 2 Hz ya, itu seperti apa nanti gambarnya. Nah, ini contohnya sudah ada ya. Jadi kalau dia di sampling dengan nilai 8 Hz seperti ini ya. Kemudian samplingnya diperbesar. Nah, seperti ini. Ya, ini kan menyerupai sinus juga ya. Cuma yang berbeda di sini kan samplingnya diperbesar begitu ya. Jadi nanti kamu bisa melihat apa pengaruh kalau frekuensi samplingnya kamu ubah increasing dia ya, membesar gitu ya. Kemudian yang saudara lakukan adalah, nah ini yang saya bilang ya, lakukan perubahan pada nilai Fs ya, pada 10, 12 dan seterusnya. Kemudian saudara disuruh mencari atau mencatat di sini ya, apa yang terjadi ya. Apa pengaruh frekuensi sampling terhadap jumlah sampel ya. Maksudnya jumlah sampel, maksudnya ini jumlah sampel datanya. Jadi kalau ini 16 Hz, berarti kan datanya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini harusnya 16 ini ya. Jadi seperti itu. Nah, ini nanti dilakukan analisismu ya di laporan resmi ya. Kamu harus benar-benar menguraikan deskripsimu ya. Kalau dia itu 10, nanti pengaruh sampelnya berapa ya, sampai 30. Nah, ini dianalisis nanti dan dibuktikan, ada gambarnya tentunya ya. Jadi praktikum hari ini sebenarnya kamu harus mengambil gambar-gambar yang akan kamu analisis di laporan resmi. Kemudian yang kedua, pengamatan pengaruh pemilihan frekuensi sampling pada efek audio ya. Nah, ini juga dibedakan dua. Yang nomor satu adalah Anda mencoba membangkitkan suara dari rumus sinusoidal ini ya. X sama dengan sinus 2pi Ft ya, frekuensinya ini 100, frekuensi samplingnya 1000 ya. Kalau Anda ingin mendengarkan efek daripada sinusoidal ini ya, itu pakai perintahnya ini sound ya. Nanti dihilangkan tanda prosennya ya, sound x, fs ya. Nah, nanti kamu akan mendengarkan suaranya seperti apa ya kalau kamu memiliki rumus sinus seperti ini ya. Kemudian frekuensi sumbernya adalah 100 Hz ya. Nah, seperti apa. Kemudian yang kedua, ya ini Anda disuruh ngubah-ngubah sih sebenarnya ya. Jadi frekuensi sinyalnya saudara rubah-rubah itu seperti apa nanti hasilnya ya. Dengan syarat frekuensi samplingnya fix berarti ya, tetap ya. Kemudian nah ini yang saya bilang tadi ya, Anda seolah-olah sebagai komposer di sini ya, 4.3 ini. Pengamatan efek aliasing pada audio. Ya, ini ada kombinasi pembangkitan sinus ya dengan frekuensi tertentu, ada 262 Hz, 294 Hz ya, sampai berapa ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, ada 8 sinusoidal yang dibangkitkan. Nah, itu kemudian ditata begitu ya, sedemikian rupa. Misalkan untuk nada 1 itu kombinasi C, E, C, E dan seterusnya ini ya. Nah, ini apa? C, E, C, F, G, G. Nah, ini adalah kombinasi sinus di atasnya itu ya. Nah, ini ditata sedemikian rupa dia masuk nada 1 ya. Kemudian yang kedua nada 2 ya. Dengan kombinasi tentunya ini kreasi si komposer ya, sampai nada 4. Nah, akhirnya total ya, lagu sama dengan nada 1, nada 2, nada 3, nada 4. Ya, ini sudah digabung kombinasi sinus yang di-generate di atasnya. Nah, akhirnya kalau ingin mendengarkan apa
hasil daripada lagu itu Anda ambil perintah sound, ya, sound kurung lagu, fs, ya, fs-nya ini frekuensi sampling. Kemudian setelah itu, ya, setelah mendengar suaranya itu, kamu juga harus ngeplot gambarnya. Plottingnya hanya mempergunakan perintah stem, ya. Jadi stem ini dia dipakai kalau kamu ingin menggambar dalam gambar diskrit, ya, pakai plot. Kalau plot biasanya untuk apa? Sistem kontinu, ya. Jadi kalau stem, ya, jadi nanti kamu akan mendapatkan kurva seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Misalkan ini sinus, ya. Ini kalau stem, ya. Tapi kalau continuous plot, ya, perintah plot, kamu berarti akan mendapatkan sinyalnya seperti ini, gitu. Ya, makanya kenapa kok dia pakai stem di sini? Ini menerangkan untuk kondisi diskrit, ya. Jadi frekuensi samplingnya ditentukan sendiri, ya, yang di atas itu nanti pengaruhnya seperti apa, ya. 16.000 misalkan frekuensi sampling. Oke, saya kira itu penjelasannya. Silakan dicoba, atau mungkin kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Paham semua, ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Silakan dicoba di komputer masing-masing. Oke.